kembali kita berada di podcast SMA Negeri 80 Jakarta. Alhamdulillah hari ini bertepatan hari Jumat 28 Januari 2022. Di hadapan saya ada 3 orang spesial karena kami baru saja beracara pemberian secara simbolis 5.000 masker dari KPK ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, apa dan bagaimananya? Di hadapan saya ini ada mewakili Ketua KPK, Bapak Yulianto Sabto Prasetyo. Beliau dari KPK, kemudian di sebelah Pak Sabto ada Pak Junaidi dari Pusdatikom Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan di sebelah saya ada Kepala Bidang SMP SMA Bapak Putoyo. Ya, kita akan bincang-bincang, mungkin dimulai dari ini ide apa sih ini Pak dari KPK yang kok pada saat ini menyerahkan secara simbolis 5.000 masker untuk Dinas Pendidikan. Monggo Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya Bu Tuti, memang waktu itu ini ada obrolan kami dengan inspektorat. Dari inspektorat kami ngobrol bahwa terkait dengan pas di awal Januari jumlah sekolah yang ditutup ini semakin banyak, dan akhirnya kita berpikir bagaimana kita membuat semacam kegiatan yang mungkin bisa mengingatkan buat siswa dan tenaga pendidikan agar lebih memahami protokol kesehatan pada saat melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut. Nah, akhirnya kepikiran kami punya perangkat sosialisasi yang bisa digunakan, karena kalau kita ngomong korupsi dan pandemi COVID-19 ini adalah hal yang punya kemiripan yang sama-sama perlu diberantas, sama-sama perlu peran serta masyarakat. Nah, ini sama-sama melakukan kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Nah, dengan hal itu terpikiran ya udah kita berikan semacam masker yang bisa digunakan, sama face shield buat rekan-rekan tenaga pendidik yang pada saat mereka melakukan pengecekan suhu ya. Karena saya yakin satu orang tersebut dihadapi dengan ratusan siswa setiap hari, perlu menjaga protokol kesehatan. Iya, itu idenya dari Bapak ya. Kemudian barangkali ini dari Pak Putoyo ada yang mau disampaikan sehubungan dengan kegiatan tadi, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan kepada kami ini stimulus yang sangat luar biasa yang nanti justru akan mempercepat atau mempertegas atau memperkuat protokol kesehatan di sekolah yang mendukung proses pembelajaran tatap muka terbatas 100% ini. Dan memang isu yang terkuat adalah memang kita harus senantiasa menyampaikan dan mempertegas protokol kesehatan ini kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Insya Allah dengan cara seperti ini kebiasaan baru bisa dicapai dan PTM terbatas 100% tetap bisa berjalan di dalam pandemi COVID yang terus bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Putoyo. Kita dengarkan juga nih dari Pak Jun dari Pusdatikom Dinas Pendidikan. Monggo Pak Jun. Oke, baik. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Bu Tuti sebagai Kepala SMA Negeri 80, Pak Putoyo, Kepala Bidang SMP SMA, dan sahabat kita, Pak Sabto. Senang sekali hari ini kita bisa berada di SMA Negeri 80 Jakarta Utara. Keren banget, kita apresiasi dengan podcast SMA Negeri 80-nya. Itu yang pertama. Tepuk tangan dong. Yang kedua, kita berbahagia bahwa hari ini ada sebuah kolaborasi. Kita bicara pembelajaran abad 21, ada salah satu C, yaitu kolaborasi. Nah, kita tidak bisa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bekerja sendiri. SMA Negeri 80 Jakarta tidak bisa bergerak sendiri. Nah, penting banget ketika kita bermitra dengan KPK sebagai lembaga anti ruswa yang punya perhatian tidak hanya berbicara tentang anti korupsi. Keren banget sekali lagi keren banget, tapi juga peduli di masa pandemi ini, ikut serta berperan serta memberikan 5.000 masker dan 150 atau 1.500
face shield. Face shield. Ini keren banget. Bentuk kolaborasi Hmm. kerjasama indah, cantik antara KPK dengan Dinas Pendidikan yang kemudian kita distribusikan. Apa sih keterkaitannya Pusdatikom? Iya. Kebetulan saja, walaupun sesungguhnya semua sudah dirancang bahwa kami mendapatkan tugas dari pimpinan untuk menyiapkan bersama dengan Kepala Bidang SMP SMA penyelenggaraan ini. Dan alhamdulillah, puji syukur kita bisa wujudkan hari ini. Masker tadi kita distribusikan. Sekali lagi, keren banget kolaborasi Dinas Pendidikan bersama KPK untuk pemberian 5.000 masker plus 1.500 face shield. Alhamdulillah. Kita kolaborasi lebih lanjut. Iya. Oke. Terima kasih Pak Jun ya, kolaborasi itu memang hal yang sangat kita juga dorong ya untuk bisa terlaksana. Dia katanya sekarang kita masuk di era 5.0. Pak, di KPK nih tadi kan Bapak filosofinya itu ada persamaan antara pemberantasan korupsi dengan pemberantasan virus COVID-19 ini. Artinya begitu kesehatan kita terjaga, insya Allah diharapkan juga kinerja kita selaras dan tidak sampailah melanggar apa yang memang tidak diperbolehkan ya oleh KPK, dan KPK adalah penegak hukumnya di sini. Nah, lebih lanjut nih Pak, di KPK sendiri tadinya tuh ide-ide menyelaraskan dengan ini awalnya gimana? Mungkin Bapak ada cerita yang spesifik. Baik, terima kasih Bu Tuti. Nah, menarik sekali bahwa di Komisi Pemberantasan Korupsi kita menerapkan strategi Trisula pemberantasan korupsi. Trisula. Jadi kami itu mendorong bagaimana pemberantasan korupsi dilakukan secara efektif. Kalau boleh cerita sedikit bahwa sebelum KPK itu sebetulnya ada 8 lembaga pemberantasan korupsi sebelumnya. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan di reformasi pun ada 2 lembaga lain yang hadir memberantas korupsi. Namun mereka memang tidak efektif, itu hanya karena concern terkait dengan penindakan. Nah, sekarang di KPK belajar dari pengalaman lembaga pemberantasan korupsi di dunia. Ada ACAC Hong Kong, ada MACC di Malaysia. Kita menerapkan 3 hal, yaitu adanya penindakan, adanya pencegahan korupsi. Nah, pencegahan korupsi ini memang kita menekankan bagaimana celah-celah sistem yang masih ada celah di mana potensi korupsi bisa dilakukan. Jadi kita dorong bagaimana pencegahan korupsi ditekankan. Ada rekan-rekan kami di laporan harta kekayaan, kemudian ada di gratifikasi, ada rekan-rekan kami di direktorat monitoring. Mereka melakukan pemantauan apakah penyelenggaraan pemerintah itu sudah baik atau belum. Kalau misalnya belum, apa kira-kira yang perlu dilakukan perbaikan atau rekomendasi ke depan. Nah, itu satu. Kemudian ada rekan-rekan kami di peran serta masyarakat. Nah, di peran serta masyarakat ini ada pendidikan dan adanya teman-teman kami di sosialisasi kampanye, termasuk saya di sana. Nah, di sini kita berusaha mendorong peran serta masyarakat, terutama tenaga pendidik dan siswa-siswa yang mungkin bakal mengisi jabatan-jabatan penting di Indonesia nanti. Karena kita nggak tahu 2045 Indonesia emas ini nanti mereka lah yang siswa-siswa ini lah menjadi penentu arah bangsa kita kemana. Nah, alhamdulillah kan dengan pesan yang masker ini kita bisa mengingatkan kembali bahwa korupsi itu adalah sebagai virus yang mungkin bisa terus-menerus menggerogoti bangsa kita. Harapannya dengan kita terus meningkatkan awareness para siswa ini, mereka ke depan bisa membangun budaya yang berintegritas. Nah, satu lagi yang triprong ini antara penindakan, pencegahan, dan peran serta tentu adanya edukasi. Teman-teman kami di jaringan pendidikan terus mendorong bagaimana melakukan insersi pendidikan anti korupsi baik dari PAUD, SMP, SMA, dan kuliah. Ini sudah dilakukan oleh DKI Jakarta sekarang saat ini. Kita lihat, saya pernah lihat juga ada bus anti korupsi yang keliling sekolah-sekolah di Indonesia. Itu keren sekali kalau menurut saya, Pak Jun. Memang itu idenya sangat brilian kalau saya lihat ya. Dan yang dilakukan saat ini memang di Jakarta concernnya sangat tinggi. Bahkan siswa juga sangat memahami, dan kedepannya Komisi Pemberantasan Korupsi bakal diisi jabatan yang dipimpin oleh para siswa SMA ini sekarang gitu. Dan kita berharap mereka kunci dari Indonesia di masa depan. Baik, terima kasih Pak Sabto.
kita tentu punya harapan besar ya terhadap anak-anak didik kita, apalagi yang usia SMA ini yang sebentar lagi mereka akan memasuki dunia mahasiswa. Tentu tadi budaya yang berintegritas perlu memang menjadi satu platform yang memang anak-anak terapkan langsung. Kita juga di sekolah belajar bagaimana profil pelajar Pancasila. Begitu bicara profil pelajar Pancasila, pada dasarnya bukan hanya pelajar dalam arti siswa, tapi juga termasuk Bapak Ibu gurunya, gitu ya. Nah, di sini nih menarik pastinya ke Pak Putoyo selaku Kabid SMP SMA, Pak. Bagaimana yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mendorong profil pelajar Pancasila, terus sudah tadi juga budaya berintegritas yang diharapkan oleh KPK bisa berjalan, Pak. Iya, terima kasih. Memang tadi disampaikan ya, masker ini adalah mengatasi virus. Korupsi itu adalah virus juga. Maka memang semuanya harus menggunakan masker ini. Masker ini adalah integritasnya seluruh dari apa yang ada di level sekolah ya. Nah, terkait ini juga kepada para peserta didik, kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi tentang bagaimana pemberantasan korupsi, pencegahan dan sebagainya. Dan ini tadi yang sudah disampaikan juga, kita cukup bagus untuk memberikan itu. Dan di beberapa tempat kami juga sudah melakukan saber pungli ya, sosialisasi saber pungli, bahkan sudah diberi pin saber pungli yaitu. Dan ini tentunya adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan. Nah, dari sisi sekolah kami melakukan sosialisasi itu secara masif, dan tentunya nanti kami ingin bantuan dari KPK atau narasumber dari KPK, atau juga nanti bisa disampaikan hal-hal atau kenyataan-kenyataan yang terjadi, sehingga anak-anak menjadi punya contoh nyata gitu. Contoh nyata bukan hanya sebuah korupsi itu begini gitu, tapi ada contohnya, ini loh kerugiannya akhirnya menjadi ini, akhirnya terjadi seperti ini. Misalnya ada gedung rubuh, itu kan bisa jadi karena tidak ada itu. Nah, itu akan menjadi muncul gitu, dari jembatan rubuh dan sebagainya atau apa dan sebagainya. Ini nanti tentunya bisa dicontohkan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Putoyo. Saya jadi ingat juga yang disampaikan Pak Gubernur. Begitu bicara Jakarta, mestinya Jakarta itu yang maju kotanya, bahagia warganya. Begitu bicara pendidikan, dia harus tuntas berkualitas. Nah, ini mungkin ke Pusdatikom nih Pak Jun bisa lebih menjabarkan lebih jauh nih tentang hal ini. Ya, maju kotanya, bahagia warganya. Itu memang dahsyat. Bagaimana ide gagasan Pak Gubernur ketika membangun DKI Jakarta. Dan teman-teman, Pak Gubernur itu memiliki sebuah agenda yang spesifik yang kita sebut KSBB, kolaborasi sosial berskala besar. Nah, di bidang pendidikan, kolaborasi itu pernah kita wujudkan dan sampai saat ini masih berlangsung. Ketika ada peserta didik kita tidak memiliki HP, kita mencapai 5, 6, 7 ribu, kita kumpulkan HP, bantuan dari berbagai macam pihak, lalu kita distribusi kepada peserta didik yang tidak mampu. Begitu juga laptop. Saat ini dengan masker kita berkolaborasi bersama KPK. Dan ke depan kita bisa kolaborasi lagi dengan lembaga dan institusi lain. Yang pasti kita Dinas Pendidikan selalu berkolaborasi, termasuk pembelajaran jarak jauh dengan sejumlah institusi. Keren abis Gubernur kita. Terima kasih. Iya, baik. Ini Pak, saya sebenarnya banyak hal yang bisa kita eksplor lebih lanjut, namun karena keterbatasan waktu, barangkali tadi menyangkut edukasi nih Pak Sabto,
boleh mungkin diinfo lebih lanjut untuk mudahnya nanti kalau ada anak-anak kita, para pelajar, juga barangkali Bapak Ibu guru ingin mengetahui, mengeksplor lebih lanjut tentang informasi yang bisa diperoleh dari KPK, apalagi termasuk menyangkut tadi LHKPN gitu ya. Barangkali Bapak bisa informasikan ke mana bisa lebih lanjut memperolehnya. Baik, terima kasih Bu. Jadi kami memiliki kontak center 198 kalau Bapak Ibu bisa ingin menghubungi lebih jauh terkait dengan apa itu KPK, apa yang dilakukan dan lain-lain. Dan kami juga punya website www.aclc.kpk.go.id. Misalnya ada rekan-rekan dari tenaga pendidikan atau siswa yang ingin menjadi penyuluh anti korupsi. Mereka ini jadi salah satu penggerak generasi untuk melakukan pencegahan korupsi dan pemberantasan. Mereka bisa ikut ambil di sana. Ada sertifikasi dan diakui oleh BNSP. Jadi bisa saja di pusat edukasi anti korupsi bisa mengikuti semua hal sana. Termasuk ada film-film anti korupsi, kemudian ada e-learning mungkin mendapat sertifikasi dari KPK itu melalui web gitu. Dan selain ada web kpk.go.id untuk berbicara secara general. Jadi mungkin itu Bu, ada berbagai macam, ada kontak center 198, aclc.kpk.go.id, dan media-media lain mungkin dari YouTube, Instagram, itu kita ada semua. Jadi silakan untuk mengakses media-media tersebut. Iya. Baik, terima kasih infonya Pak Sabto. Mudah-mudahan ini pasti sangat bermanfaat. Kalau saya bilang sama teman-teman, kok Bunda ada KPK ke SMA 80, terus saya bilang, oh mendingan KPK yang kita undang sini daripada kita diundang KPK. Saya bilang jangan sampai begitu ya, diundang dalam konteks karena melakukan kesalahan, nauzubillah min dzalik. Dan saya yakin kata orang tak kenal maka kata saya, tadi informasi Pak Sabto sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti anak-anak para pelajar yang ingin juga berkontribusi turut mengedukasi bisa bergabung dengan KPK sebagai tim edukasi, berarti itu Pak ya, melalui web yang tadi sudah disampaikan Pak ya, pastinya ke 198 yang mudah. Baik, seluruh para pemirsa dari podcast SMA Negeri 80 Jakarta, terima kasih, senang sekali kita sudah bisa bincang-bincang sore hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk kita semua.